kan aku mau curhat. Kenapa? Jadi gini. Cerita ke temen emang biasanya ada yang adu nasib. Baik, kemarin aku malah Weh, kalian pernah nggak sih burnout gara-gara tuntutan orang tua sama tuntutan kerjaan? Pasti pernah sih. Pernah banget sih aku kalau itu. Oh pernah sih. Baru-baru ini sih karena orang tua sering nanya kapan nikah, terus kayak ngebandingin sama tetangga gitu karena mereka udah nikah gitu. Kayak udah weekend gue masih disuruh buat kerja, padahal kalau weekend biasanya gue pakai buat istirahat kan. Kadang kita sering dikejar deadline atau kerjaan yang numpuk banget, targetnya tercapai, itu sering banget kejadian sih burnout. Iya, sama kayak aku. Disuruh cepet-cepet nikah lah, tuntutan kerjaan yang banyak lah. Udahlah, daripada pening-pening kayak gini, kita tanya aja lah sama psikolog ya. Pertama yang paling penting kita sadari adalah burnout itu kan sebenarnya adalah kondisi ketika kita merasakan stres berkepanjangan dan tidak kita kendalikan dengan baik gitu ya. Dan yang perlu kita pahami adalah susah banget kalau memang ternyata kita baru mau mengatasi atau mengelola diri kita itu saat burnout. Kalau bisa, kalau memang kita baru menyadari ini kebetulan saat burnout, kalau bisa yang paling penting adalah kamu reach out ya ke orang lain gitu. Jangan dihadapin sendiri karena udah susah banget. Susah banget karena istilahnya kamu udah kayak kalau misalnya ibaratnya kalau sakit fisik ya, itu kayak kamu udah sakit jantung, udah terkapar, udah stroke, tapi kamu berharap kamu bisa bangun sendiri. Gimana ceritanya kan gitu. Mungkin nggak harus menyelesaikan masalahnya, tapi sekedar bahwa kita ingat bahwa kita tuh nggak sendiri. Oh, ternyata gitu ya. Kita harus curhat sama orang lain. Kan aku mau curhat. Kenapa? Jadi gini, orang tua aku suruh aku cepet-cepet nikah. Terus tuntutan dari bos, tugas tumpuk, terus deadline-nya cuma sejam doang. Kayak mana? Pening lah kalau ingat. Baik, kemarin aku malah disuruh 30 menit doang sama bos dan aku bisa kerjainnya. Terus juga untuk finansial. Makanya kamu harus kayak gini guys. Kalian punya nggak sih temen yang kayak gini? Kalau cerita ke temen emang biasanya ada yang adu nasib, cuman sejauh ini kebanyakan temen gue dengerin gue sih. Apalagi ke teman saya yang satu itu tuh, dia kalau saya cerita nih pasti dibanding-bandingin ke hal yang dia lakuin juga, kayak seakan-akan kerjaan saya tuh kayak nggak ada apa-apanya dibanding dia. Untungnya teman-teman aku tuh lingkungannya kayak suportif, jadi kayak tiap aku cerita teman-teman aku nggak pernah ngebandingin sama orang lain. Nah iya, daripada kita pening kayak gini, udahlah kita tanyakan aja lah sama psikolog. Mohon hindari menghakimi, menyalahkan, menjatuhkan gitu. Dan apa yang perlu dilakukan gitu atau apa yang perlu dikatakan, yang paling penting sebenarnya adalah mendengarkan ya. Hal paling penting adalah sebenarnya mendengarkan dulu. Oh, oke, apa yang terjadi? Oh, gimana rasanya? Oh, pasti berat ya. Udah sekedar gitu aja. Nggak perlu kok langsung solusi. Kamu harusnya kayak gini. Itu nggak perlu. Kita nggak harus merasa kita tuh tahu segalanya. Enggak kok. Nggak apa-apa. Kita cukup nanya ke orang itu. Apa yang bisa saya bantu? Kamu mau dibantu apa? Seringkali mereka nggak tahu ya jawabannya ya juga. Nggak tahu mau dibantu apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi aku di sini ya kalau kamu tahu. Udah. Itu aja tuh udah signifikan banget. Gitu ya. Cuma biasanya kalau emang sampai burnout, aku sih menganjurkan mungkin boleh coba ke profesional juga gitu ya, profesional mental ya, kayak bisa ke psikolog gitu ya atau konselor, karena setidaknya balik lagi itu udah fase yang berat banget sih gitu. Jadi kalau butuh bantuan profesional tuh nggak apa-apa. Nah, jadi teman itu harus dengerin, bukan ngejudge atau adu nasib. Nah, teman-teman Gen Z di rumah, jangan lupa dicatat ya kata psikolog tadi. Bung, investasi cari pacar. Udah curhatnya ya, aku mau pergi. Dadah. Mau ke psikolog dulu, bye-bye.